Saya Siti Nurzalika dengan NPM 24013010203. Di sini saya akan membahas mengenai soal P12.2. Jadi soalnya yaitu Cho Laboratories memegang paten berharga nomor 758-6002-1A pada presipitator yang mencegah jenis polusi udara tertentu. Cho tidak memproduksi atau menjual produk dan proses yang dikembangkannya. Sebaliknya, perusahaan melakukan penelitian dan mengembangkan produk dan proses yang dipatenkannya, lalu menyerahkan paten tersebut kepada produsen berdasarkan royalti. Kadang-kadang, perusahaan menjual paten. Riwayat paten Cho nomor 758-6002-1A adalah sebagai yang tertera pada slide. Jadi tabel-tabel itu adalah yang diketahuinya. Nah, selanjutnya, berdasarkan pelaksanaan kontrak royalti pada bulan Maret 2019, paten tersebut dianggap layak secara ekonomi. Nah, Cho mengasumsikan masa manfaat 17 tahun ketika menerima paten presipitator awal. Pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan merevisi estimasi masa manfaatnya menjadi 5 tahun tersisa. Amortisasi dihitung untuk 1 tahun penuh jika biaya dikeluarkan sebelum tanggal 1 Juli dan tidak ada amortisasi yang dihitung untuk tahun tersebut jika biaya dikeluarkan setelah tanggal 30 Juni. Tahun perusahaan berakhir pada tanggal 31 Desember. Nah, untuk pembahasan soalnya akan saya bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas soal P12.2 bagian A. Jadi diminta menghitung nilai tercatat atau carrying value paten nomor 758-6002-1A pada tanggal 31 Desember 2016. Jadi untuk jawabannya bisa dilihat pada slide. Untuk cost to obtain paten 2016 Januari itu sebesar 59.500 dolar Hong Kong. Untuk amortisasinya yaitu 17 tahun. Jadi 59.500 ini dibagi dengan 17 yang hasilnya yaitu 3.500. Nah, untuk mencari carrying value-nya pada 31 Desember 2016 itu dari 59.500 dikurangi dengan amortisasinya yaitu 3.500. Nah, jadi hasilnya yaitu 56.000 dolar Hong Kong. Selanjutnya untuk soal yang B yaitu ditanya carrying value pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Jadi dalam slide diketahui caranya. Diketahui awalnya itu carrying value pada tahun 2017 yaitu senilai 56.000 dolar. Ini diketahui dari mana? Ini diketahui dari slide sebelumnya yaitu akhir Desember 2016 senilai 56.000 dolar. Nah, lalu dikurangi dengan amortisasi tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu sama nilainya senilai 3.500 dolar. Ya, menghasilkan 49.000 dolar. Lalu ditambah dengan biaya hukum mempertahankan paten senilai 42.000 dolar yang tertera pada soal. Lalu menghasilkan carrying value pada tanggal 31 Desember tahun 2018 senilai 91.000 dolar. Lalu ditambah dengan biaya pengembangan bulan April 2019 senilai 49.000 dolar yang menghasilkan 140.000 dolar. Lalu dikurangi dengan amortisasi tahun 2019 dan tahun 2020. Ini caranya yaitu 140.000 dolar dibagi dengan 14 tahun. 14 tahun itu umur sisa manfaatnya. Nah, menghasilkan 10.000 dolar. Nah, 14 tahun ini tuh dari mana? Dari 2019 hingga 2033 itu 14 tahun. Kenapa kok nggak 17 lagi? Karena ini dimulainya dari 2019. Nah, lanjut untuk 140.000 dikurangi 20.000 dolar menghasilkan 120.000 dolar yang merupakan carrying value pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulana dengan PM akhir 377. Di sini saya akan menjelaskan tentang P12.2 yang soalnya yaitu hitunglah nilai tercatat atau carrying value paten nomor 758 sampai 6002 nomor 1C pada setiap tanggal
berikut. Jadi untuk periode 2017-2020 yaitu sebesar $20.375 Hongkong. Dan untuk carrying value pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar $61.125. Dan pada periode 2021 sampai 2023 yaitu sebesar $36.675. Dan untuk carrying value pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar $24.450. Selanjutnya ada pada periode 2019-2020 yaitu sebesar $6.000 Hongkong. Dan untuk carrying value-nya sendiri pada tanggal 1 Januari 2021 yaitu sebesar 36.000. Dan untuk periode 2021-2023 yaitu sebesar $21.600. Dan untuk carrying value pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar $14.400. Selanjutnya pada periode 2019-2020 sebesar $7.000. Dan untuk carrying value-nya sendiri pada tanggal 1 Januari 2021 yaitu sebesar $42.000. Dan untuk periode 2021 sampai 2023 yaitu sebesar $25.200. Dan untuk carrying value pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar $16.800. Jadi untuk hasil total keseluruhan yaitu 16.800 ditambah 24.450 ditambah 14.400 ditambah 16.800 yaitu sebesar $72.450. Perkenalkan, nama saya Brian Melenta Anugrah dengan NPM 220130101147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal bagian P12.3 yang A, yang yaitu siapkan jadwal yang menunjukkan bagian aset tak berwujud dari laporan posisi keuangan Sandro pada tanggal 31 Desember tahun 2022 dan tunjukkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang baik. Ini saya akan menjawab untuk soal P12.3 yang bagian A. Untuk soalnya aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan pada 31 Desember tahun 2022. Yang pertama yaitu franchise. Biaya franchise awal sebesar 75.000, untuk uang bukanya sebesar 15.000 dan sisanya dibayarkan dalam 4 kali cicilan tahunan masing-masing sebesar 15.000. Nilai sekarang dari 4 kali cicilan tahunan yang didiskonkan sebesar 14% adalah 43.700. Oleh karena itu biaya awal dihitung sebagai berikut, yaitu biaya awal uang muka plus ditambah nilai pembayaran sekarang, yaitu biaya awalnya sebesar 15.000 ditambah 43.700 maka didapat 58.700. Untuk amortisasinya untuk tahun 2015 yaitu sebesar 900.000 dikali 5% sama dengan 45.000, dan pendapatan dari franchise yang harus dibayarkan kepada franchise setiap tahun Sandro ya memperkirakan masa manfaat waralaba adalah 10 tahun. Amortisasi yaitu 58.700 dibagi 10 yaitu 5.870. Untuk franchise-nya yaitu sebesar 58.700 dikurangi 5.870 maka hasilnya 52.830. Untuk yang kedua yaitu paten. Untuk biaya eksperimen dan pengembangannya sebesar 65.000 dan biaya hukum dan biaya lain terkait dengan pendaftaran paten sebesar 17.600. Namun paten tersebut ditulis oleh memiliki kelayakan ekonomi dan total biayanya yang sebelumnya 17.600 memperkirakan masa manfaat paten adalah 8 tahun. Untuk amortisasinya yaitu 17.600 dibagi 8
maka hasilnya 2.200. Untuk paten bersihnya yaitu 17.600 dikurangi 2.200, maka hasilnya 15.400. Untuk yang ketiga yaitu merek dagang. Untuk harga pembeliannya yaitu 36.000 dan biaya yang dikeluarkan untuk litigasi yang berhasil dalam pembayaran merek dagang yaitu 10.200 dan total biayanya yaitu 36.000 ditambah 10.200, maka hasilnya 46.200. Untuk memperkirakan bahwa masa manfaat merek dagang tersebut adalah 20 tahun sejak tanggal akuisisi. Merek dagang tersebut dibeli pada tanggal 1 Juli, yaitu amortisasi dari tanggal 1 Juli hingga 31 Desember 2022 adalah 46.200 dikali 5 ya dikali 2,5, maka hasilnya 5.775. Untuk biaya amortisasinya yaitu 46.200 dibagi 20, maka hasilnya 2.310. Untuk merek dagang bersihnya yaitu 46.200 dikurangi 5.775 dikurangi 2.310, maka hasilnya 38.115. Untuk total aset tak berwujudnya yaitu yang pertama waralaba sebesar 52.830 dan paten sebesar 15.400 dan merek dagang sebesar 38.115 dan totalnya yaitu 106.345.000. Perkenalkan, saya Sekar Karvifi Denzeto dengan NPM 22013010015. Di sini saya akan menjelaskan soal 12.3b dengan pertanyaan siapkan jadwal yang muncul dengan semua biaya yang timbul dari transaksi yang akan muncul pada laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta tunjukkan perhitungan pendukung dengan benar. Untuk pembahasannya yaitu perusahaan Sandro, beban yang berasal dari transaksi aset tak berwujud tertentu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Untuk menghitung beban bunganya, kita perlu mengalihkan 43.700 dikalikan dengan 14% sehingga mendapatkan hasil $6.118. Untuk amortisasi waralabanya dihitung dengan cara 58.700 dikurangi dengan 52.830 sehingga mendapatkan hasil 5.870. Untuk biaya waralabanya yaitu 900.000 dikalikan dengan 5% sehingga mendapatkan hasil 45.000. Untuk amortisasi paten dihitung dengan cara 17.600 dikurangi dengan 15.400 sehingga menghasilkan $2.200. Untuk perhitungan amortisasi merek dagangnya, kita harus menghitung dulu amortisasi untuk tanggal 1 Januari 2022 ke 30 Juni 2002 dengan cara 36.000 dikali 1/20 dikali 6/12 dengan senilai $900. Untuk amortisasi tanggal 1 Juli 2022 sampai 31 Desember 2022 dihitung dengan cara 40.800 dikalikan dengan 1/17 dikali 6/12 sehingga hasilnya yaitu 1.200. Kemudian amortisasi ini ditambahkan 900 ditambah 1.200 sehingga mendapatkan hasil 2.100 yang dicatat untuk amortisasi merek dagangnya, sehingga jumlah aset tidak berwujud untuk tanggal 31 Desember 2010 senilai $61.288. Baik, perkenalkan nama saya Zulam Muhammad Rizky dengan NPM 24013010056. Di sini saya kebagian untuk membuat soal dan jawaban dari materi 12. Nah, di sini saya membuat soal dengan cerita bahwa PT Angga Sport membeli hak siar turnamen olahraga lokal sebesar 8 miliar pada 1 Januari 2022. Kemudian hak tersebut berlaku selama 4 tahun dan diamortisasi secara garis lurus. Kemudian pada 1 Januari 2024
perusahaan menjual hak siar ke TV Olahraga Indonesia seharga 3 miliar rupiah. Lalu pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan nilai amortisasi per tahun. Yang kedua, berapa total amortisasi sampai 1 Januari 2024. Yang ketiga yaitu hitung nilai buku saat penjualan. Dan yang keempat, berapa kerugian atau keuntungan atas penjualan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab dari contoh soal yang telah saya buat. Yang pertama yaitu pertanyaannya adalah tentukan nilai amortisasi per tahun. Jadi untuk amortisasi per tahun dihitung dengan membagi harga perolehan dengan umur manfaat. Jadi harga perolehannya adalah 8 miliar dibagi masa manfaatnya yaitu 4 tahun. Jadi untuk amortisasi per tahun adalah 2 miliar per tahunnya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu berapakah total amortisasi sampai 1 Januari 2024. Jadi akumulasi amortisasi sampai 1 Januari 2024 maka adalah 2 tahun, yaitu dari tahun awalnya 2022 hingga 2023 akhir. Jadi 2 dikalikan 2 miliar karena per tahunnya adalah 2 miliar. Jadi dengan adalah 4 miliar untuk akumulasi amortisasi sampai 1 Januari 2024. Kemudian yang ketiga yaitu adalah hitung nilai buku saat penjualan. Jadi nilai buku pada saat penjualan itu bisa dihitung dengan menghitung selisih antara harga perolehan dan akumulasi amortisasi. Jadi harga perolehannya 8 miliar dikurangi akumulasi amortisasinya yaitu 4 miliar. Jadi jawabannya adalah nilai buku saat penjualan adalah 4 miliar rupiah. Nah, kemudian soal yang keempat adalah berapa kerugian atau keuntungan atas penjualan ini. Nah, jadi untuk menghitung apakah rugi atau untung, maka kita dapat menghitung dengan menselisihkan nilai buku dikurangi dengan harga jualnya. Jadi nilai bukunya adalah 4 miliar, kemudian kita menjual dengan harga 3 miliar. Maka kita mendapatkan selisih 1 miliar, maka kita rugi 1 miliar karena kita menjualnya 3 miliar sedangkan nilai bukunya adalah 4 miliar, maka kita rugi 1 miliar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.